Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Mayati, mahasiswa PPG dari IAIN Syekh Nurjati Jepang. Dalam hari ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hukum halal dan haram. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya, apakah halal dan haram itu? Halal ialah sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan haram ialah segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan menurut syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hukum halal dan haram. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sehingga Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka dia itu adalah haram. Sedang apa yang Ia diamkan, maka dia itu dibolehkan atau makruh. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemaafannya, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah membaca ayat dan Tuhanmu tidak lupa. Hadis riwayat Hakim dan Bazar. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, sebab zat asal. Maksudnya Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, dan babi. Yang kedua, sifat asal. Maksudnya semua yang dilakukan manusia yang bersifat buruk, jahat, ataupun yang bersifat baik itu akan tetap dinilai halal atau buruk tergantung dari sifatnya. Dan yang ketiga, prosesnya. Maksudnya proses pembuatan, pekerjaan, dan cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya baik atau halal haramnya. Penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Maksudnya mengakui atau meyakini bahwa hukum halal dan haram itu telah ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan makhluk. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Maksudnya semua perbuatan buruk yang dilakukan akan tetap hukumnya haram, begitu pula sebaliknya. Dan penerapan dalam konsumsi. Maksudnya menggunakan barang yang halal dan menggunakan barang yang haram itu hukumnya wajib dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Manfaat dari hukum halal. Satu, terhindar dari akhlak tercela. Yang kedua, terhindar dari sumber penyakit. Yang ketiga, menimbulkan kegemukan. Yang keempat, mendapat ridha Allah. Dan yang kelima, akan menjadi cerdas dan juara. Sedangkan pengaruhnya yaitu yang pertama, tidak terkabulnya doa-doa kita. Yang kedua, mengikis keimanan kita. Yang ketiga, memeraskan hati kita. Yang keempat, merusak amal-amal soleh kita. Dan yang kelima, menzalimi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perilaku dan menghindari makanan yang haram, sebab itu akan mendatangkan pengaruh yang buruk